Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para murid yang saya banggakan, semoga pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam bentuk jasmani maupun rohani, dengan menikmati sehat badan dan sehat akal ini sebagai nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita dengan mensyukurinya. Sebagai bentuk syukurnya adalah kita selalu konsisten, selalu istiqomah dalam melaksanakan kegiatan thalabul ilm, yaitu selalu belajar, selalu rajin dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita, juga dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebagai bentuk niat kita dalam menuntut ilmu. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang dampak negatif ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ghibah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ghibah artinya menggunjing atau membicarakan keburukan, aib orang lain. Keburukan, aib orang lain dibicarakan. Sedangkan menurut istilah adalah ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Orang lainnya tidak ada, tidak hadir pada tempat seseorang menggunjing, membicarakan keburukannya. Itu ghibah secara istilah. Kemudian ghibah hukumnya haram dalam ajaran Islam dan termasuk perbuatan yang keji. Ini kita harus tahu, harus diingat selalu dalam kehidupan sehari-hari bahwa hukum ghibah adalah haram dalam ajaran Islam dan termasuk perbuatan yang keji. Berhubungan atau berkaitan dengan ghibah ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu dari Al-Quran tentang larangan ghibah. Ini terdapat pada Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, walau a'lam lafdon wa maknan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu, hendaklah kalian menjauhi, atau jauhilah oleh kalian. Ini berbentuk perintah amar. Jauhilah oleh kalian, atau hendaklah kalian menjauhi katsiran, banyak, katsiran banyak, minadh-dhanni, dari prasangka. Hendaklah kalian menjauhi banyak dari prasangka. Jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka,
ismun itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kalau tadi ijtanibu ini perintah menjauhi, wala tajassasu ini bentuknya nahyi, larangan. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, mengoreksi kesalahan orang lain, meneliti kesalahan orang lain. Wala yagtab, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. Janganlah menggunjing ba'dukum, sebagian di antara kamu, ba'don, kepada sebagian yang lain. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ini juga larangan, nahyi namanya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Ayuhibbu apakah suka ahadukum, seseorang di antara kalian, apakah ada di antara kamu yang suka ayyakula, bahwa memakan seseorang tersebut lahma akhihi, kepada daging saudaranya, mayitan yang sudah mati. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pakarih tumuhu, tentu mereka merasa jijik kepada daging tersebut. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Ini perintah lagi, perintah bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, itu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Perintah tadi ijtanibu, kemudian dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, larangan nahyi. Wala tajassasu wala yagtab, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima taubat, ar-rahimun, maha penyayang. Kemudian kita lanjutkan penyebab ghibah. Penyebabnya itu adalah pelampiasan emosi atau marah, merasa iri atau dengki karena melihat keberuntungan orang lain. Kemudian perasaan dendam atau sakit hati sehingga ingin membalasnya. Suka membanggakan diri sendiri atau ujub, banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. Ini adalah penyebab-penyebab ghibah. Maka kita harus dituntut selalu menjaga emosi, menjaga marah, kemudian selalu memanajemen hati kita dari sifat iri dengki, dari perasaan sakit hati atau dendam. Kemudian ujub, sifat ujub harus dijaga pada diri kita supaya tidak mengeluarkan benih-benih ghibah. Kemudian yang terakhir, penyebab ghibah itu banyaknya waktu luang yang terbuang. Ini makanya kita waktu luang yang terbuang itu gunakan untuk belajar, gunakan untuk membaca, gunakan untuk mengkaji, mengaji, membaca buku pelajaran, membaca Al-Quran. Jangan digunakan untuk ghibah, rumpi. Jangan digunakan seperti itu. Selanjutnya yaitu dampak negatif ghibah. Dampak negatifnya adalah merusak nama baik diri sendiri dan orang lain, menjadi rusak nama baik juga orang lain. Tidak menjadi mulia, dirinya tidak menjadi mulia dengan ghibah tersebut. Menimbulkan keresahan dan permusuhan. Tentu ini keresahan dan permusuhan terjadi. Bahkan bukan hanya orang yang ghibahnya saja, tapi orang lain yang terpengaruhi juga akan terkena dampak negatifnya. Selanjutnya menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebijakan. Ini daripada penyebab ghibah. Kalau sudah membenci kepada orang lain, apapun kebaikan kebaikan tersebut akan tidak dipandang.
seolah tidak ada kebaikannya. Memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama. Ya, akan terjadi perselisihan, pertikaian antar sesama, terjadi konflik sosial bahkan, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan lembaga, sekolah, akibat daripada ghibah dampak negatifnya, terjadi perselisihan, terjadi pertikaian, terjadi konflik sosial nantinya. Kemudian menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. Selalu berprasangka buruk, berpikir negatif. Makanya kita harus selalu memanajemen, harus selalu mengendalikan mujahadatun nafs, selalu mengendalikan nafsu kita, hati kita selalu dikendalikan. Memutus tali silaturahmi, tali kasih sayang antar sesama terputus dengan ghibah tersebut karena sudah ada benih-benih kebencian yang tertanam pada diri. Merusak tatanan masyarakat. Nah, ini merusak tatanan masyarakat, tidak harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bermuamalah dengan sesama. Terjadi konflik seperti itu. Selanjutnya cara menghindari ghibah, memahami dan menyadari dampak negatif ghibah. Dampak negatifnya seperti tadi sudah dipahami, dan kita sadar, mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri, sehingga malu untuk membicarakan orang lain. Selalu introspeksi diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian diintrospeksi oleh orang lain. Selalu mengontrol diri, selalu muhasabatun nafs. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaulnya, berbicaranya dengan orang-orang yang soleh supaya terbawa soleh. Saya yakin orang yang soleh tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Orang yang soleh itu orang yang selalu melaksanakan hak-hak Allah. Al-qaim bi hukukillah wa hukukil makhlukat. Hak-hak makhluk juga sama dilaksanakannya. Menjaga lisan, selalu menjaga lisan. Tidak sembarangan berbicara. Muhafadzatul lisan, hifdzul lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu dalam hadis Nabi. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah orang tersebut berbicara khairan, berbicara baik, berbicara yang baik, yang benar. Apabila tidak mau berbicara dengan baik dan benar, maka liyasmut, lebih baik diam. Diamnya itu lebih indah daripada berbicara apabila berbicaranya itu tidak benar, tidak baik. Memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif. Waktu luang, waktu yang senggang, gunakan dengan hal-hal yang positif. Untuk bekerja, membantu orang tua, membersihkan rumah, membersihkan perabot makan, mencuci piring, mencuci pakaian, membaca, menulis, hal-hal yang positif kita lakukan, kita laksanakan di rumah. Membaca dan lain-lain. Bersikap mawas diri dan saling menasihati satu sama lain. Lalu menasihati, mawas diri. Ketika ada orang membicarakan kesalahan orang lain, kita nasihati. Wa tawassaw bil haqq. Nasihati, hati-hati dengan ghibah. Hati-hati dengan ghibah. Selalu berpikir positif terhadap orang lain. Selalu berpikir positif kepada orang lain. Selanjutnya, perbedaan ghibah, kritik, dan review produk. Ghibah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada atau tidak ada di sekitar. Ini ghibah. Kritik membicarakan kekurangan, bukan keburukan, kekurangan terhadap sesuatu yang maksud agar menjadi lebih baik. Ini kritik. Tujuan dari perbuatan ini bersifat membangun, bukan menyebarkan aib. Membangun, mengkritik. Boleh kita mengkritik, seseorang dikritik, tapi tujuannya untuk agar orang tersebut menjadi lebih baik, bukan menyebarkan aib. Review produk menjelaskan tentang kualitas suatu produk sesuai dengan fakta yang dialami apa adanya.
setelah memakainya. Nah, ini harus bisa membedakan antara ghibah dan kritik. Selanjutnya tabayun. Nah, tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan check and recheck atau informasi, kejadian atau berita. Tabayun. Apalagi sekarang di zaman medsos, kita harus selalu bertabayun, harus selalu hati-hati, jangan sembarangan. Cara menumbuhkan tabayun, tidak langsung percaya terhadap suatu informasi atau berita. Ini tabayun, langsung percaya. Kita kaji dulu, dipikirkan dulu sebelum kita share, sebelum disebarluaskan. Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Nah, tidak disebarkan dulu, tapi cek dulu, teliti dulu, tanyakan dulu. Mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber aslinya. Hati-hati dengan informasi berita hoax. Berita hoax beredar di masyarakat, hati-hati. Harus selalu bertabayun. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ini sebagai tambahan, ayatnya tidak tertulis di sini. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Tentang tabayun. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitiklah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesal perbuatan itu. Telitik dulu sebelum disebarluaskan, jangan sembarangan. Ini ayat tentang tabayun surat Al-Hujurat ayat 6, surat ke-49. Surat ke-49. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang sholihin dan sholihat, dan selalu menjaga lisan, menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga lembaga, juga menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan menjaga kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.